الله على يد حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya bunda-bunda apa-apa kurang semangat menjawab salam dari Haikal ulangi sekali lagi dengan pantun. Bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan ke-7 dalam kalender Hijriah. Jikalau hadirin umat Rasulullah, jawablah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bit-taufiq wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Setingginya pohon kelapa sedalamnya semur, setingginya puja sedalamnya rasa syukur. Marilah kita panjatkan kehadiran dan nikmat kesempatan. Salawat bertangkai dan salam berpecutan rindu berakarkan kasih sayang guru junjungan alam, yakni putra Abdullah buah hati Muhammad Rasulullah. Maka wajar dan pantaslah kita mengucapkan sepotong doa yang ringan di dalam lisan, pendek dalam tulisan, dan insya Allah berat dalam timbangan yaumal mizan, yakni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Yang saya hormati bunda-bunda, apa-apa, alim ulama, cerdik pandai yang hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya sayangi ayahanda dan ibunda dan seluruh hadirin dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Haikal Muflihun Akmal. Dan pada kesempatan ini, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan Haikal menyampaikan ceramah Haikal yang berjudul Hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj. Saudara hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, terus terang hari ini hati Haikal sangat bahagia karena dapat hadir bersama hadirin semua di bulan yang mulia, bulan ke-7 dalam kalender Hijriah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Kenapa dikatakan istimewa? Karena pada bulan tersebut, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, telah terjadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Isra Mi'raj adalah satu di antara banyaknya bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang tiada suatu kejadian terjadi tanpa izinnya, dan tiada suatu kekuatan tanpa kekuatannya. Kita selaku umat muslim wajib mengimaninya. Allah berkuasa merubah sifat dan merubah bentuk. Contohnya tongkat Nabi Musa yang Allah rubah menjadi ular yang sangat besar. Allah berkuasa merubah sifat
tanpa merubah bentuk. Api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim tetap menyala seperti api, namun sifatnya yang panas Allah rubah menjadi dingin. Allah berkuasa mengeluarkan unta betina dari batu besar yang dibuka oleh tangan Nabi Soleh, dan dari unta betina tersebut menghasilkan susu segar yang dapat dinikmati oleh orang sekampung. Allah berkuasa memancarkan sumber air dari hentakan kaki Nabi Ismail saat masih bayi, yang dinamakan air Zam-Zam, yang hingga kini air tersebut tidak pernah berhenti mengalir dan dapat dinikmati oleh umat di seluruh dunia. Kemudian Nabi Isa putra Maryam, Allah tiupkan ruh ke dalam rahim ibunya. Nabi Isa lahir tanpa ayah dan baru lahir dapat berbicara. Allah berkuasa atas kehendaknya. Allah berkuasa atas semuanya itu. Begitu pula dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Quran surah Al-Isra ayat 1. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan Isra adalah perjalanan malam yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Semua itu terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, agar kita hamba ciptaannya dapat mengetahui tanda-tanda kebesarannya. Begitu pula dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat naik hingga menembus langit ketujuh untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu pun semua terjadi atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha suci Allah. Kita sebagai umat muslim wajib mengimaninya dan wajib mempercayainya. Saudara hadirin rahimakumullah, pernahkah terpikir oleh kita mengapa Allah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat naik hingga menembus langit ketujuh untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Tahukah kita, Pak? Tahukah kita, Bu? Kenapa dan apa perintah yang diperoleh Rasulullah setibanya di Sidratul Muntaha? Ternyata Allah memberikan perintah kepada Rasulullah dan umatnya untuk melaksanakan salat 50 waktu sehari semalam. Kemudian setelah Rasulullah mendapatkan perintah salat dari Allah karena kepatuhan Rasulullah terhadap Allah, Rasulullah pun menerima perintah Allah tersebut. Dan kemudian Rasulullah pun turun dari arsy langit ketujuh, kemudian melewati langit keenam. Di langit keenam Rasulullah berjumpa dengan alaihissalam, dan
kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang diperintahkan kau kepada umatmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Menuju Rasulullah, Nabi Musa alaihissalam meminta agar Rasulullah kembali kepada Allah untuk meminta keringanan. Karena Nabi Musa alaihissalam pun berkata, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan. Dan karena Rasulullah begitu sayang kepada umatnya, akhirnya Rasulullah temani malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha, bermohon kepada Allah untuk meminta keringanan. Yang tadinya 50 waktu sehari semalam menjadi 45 waktu sehari semalam. Kemudian setelah Rasulullah menerima keringanan salat dari Allah, melaksanakan salat 45 waktu sehari semalam, Rasulullah pun turun dari Sidratul Muntaha dan menceritakan keringanan salat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa alaihi salam pun berkata, kembalilah kepada Rabb, mintalah keringanan lagi. Sungguh umatmu tidak akan sanggup melaksanakan salat 45 waktu itu. Sungguh umatmu tidak akan sanggup melaksanakan salat 45 waktu itu ya Rasulullah. Mendengar nasihat Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah pun kembali ke Sidratul Muntaha, bermohon kepada Allah untuk bernegosiasi kembali. Dan negosiasi itu pun telah terjadi berulang-ulang kali, sebanyak 9 kali. Dan akhirnya dengan kasih sayang Allah, keputusan terakhir pun tiba. Rasulullah dan umatnya mendapatkan perintah salat 5 waktu sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalu qawlul ladai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraja'tu ila Musa faqala raji'a rabbuka faqultu istahyaitu min rabbi. Sadaqallahul azim. 5 waktu itu setara dengan 50 waktu. Tidak akan lagi berubah keputusanku. Rasulullah SAW bersabda, aku kembali bertemu dengan Musa yang menyarankan, kembalilah menemui Rabbmu. Rasulullah menjawab, aku man pada waktu. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang saya cintai karena Allah, begitu besar cinta kasih Rasulullah kepada kita umatnya, sehingga Rasulullah rela bernegosiasi berulang-ulang kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kita umatnya. Saudara hadirin rahimakumullah, dari peristiwa Isra Mi'raj ini, marilah kita ambil hikmah selayaknya kita umat muslim, umat Rasulullah, menunaikan salat dengan tertib dan tepat waktu. Sebab perjalanan perjuangan Rasulullah bernegosiasi kepada Allah sangatlah besar, maka kita patut bersyukur atas ketetapan yang diberikan Allah kepada kita. Ketika waktu salat telah tiba dan azan dikumandangkan,
sholat tepat waktu adalah perbuatan yang paling dicintai Allah dan ibadah utama yang tidak boleh kita tinggalkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat salata li waqtiha." Kerjakanlah salat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah saudara hadirin yang berbahagia, sehebat apapun jabatan kita, setinggi apapun pangkat kita, dan sebanyak apapun harta kita, kita sebagai hamba ciptaan Allah wajib sholat, harus sholat, karena pada akhirnya nanti kita manusia akan mati dan akan menghadap kembali kepada Ilahi Rabbi, dan amanahlah yang kita bawa di akhirat nanti. Sebagaimana lagunya, sepohon kayu daunnya ribut, lebat buahnya serta daunnya, walaupun hidup 1000 tahun karena sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sholat, apa gunanya? Jo, naik sholat Jo. Alhamdulillah. Bunda, naik sholat Bunda. Alhamdulillah. Apa? Naik sholat tak? Alhamdulillah. Ulang sekali lagi ya. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sholat, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sholat, apa gunanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh dia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh dia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah ceramah yang dapat Haikal sampaikan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ceramah Haikal ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dapat mengamalkannya. Karena ketahuilah, ilmu tanpa amalan bagikan pohon tak berbuah. Akhir kata, Haikal tutup dengan pantun. Rasulullah junjunganku, umat Islam saudaraku, jikalau ada salah dalam lisanku, mohon maaf dengan kedua tanganku. Buah semangat itulah dua, hendak dimakan membaca bismillah. Jikalau hadirin umat Rasulullah, kerjakan